Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, mari bersama-sama kita panjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Bagaimana mungkin jalan hidup bisa berubah begitu cepat? Dan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Inilah kisah nyata penuh pelajaran hidup, tentang seorang wanita muda bernama Yuni. Yuni adalah seorang wanita cantik asal Indonesia. Usianya masih sangat muda, namun keteguhan hatinya membuat ia tampak dewasa. Sehari-hari ia menghidupi dirinya dan ibunya dengan membuka toko servis elektronik kecil-kecilan di depan rumah. Radio rusak, televisi yang mati, hingga setrika yang tidak panas lagi, semua orang di kampung tahu, jika ada barang elektronik bermasalah, cukup datang ke toko Yuni. Namun, meskipun hidupnya terlihat baik-baik saja, ada satu hal yang membuat hati Yuni sering diliputi sepi. Sejak kecil, ia sudah kehilangan ayahnya. Kini, ia hanya tinggal bersama ibunya. Sayangnya, hubungan mereka tidak begitu dekat. Ada sebuah kesalahpahaman lama yang membuat interaksi Yuni dengan ibunya terasa dingin dan jarang sekali berbicara. Walau begitu, Yuni tetap berbakti, ia tetap menyiapkan kebutuhan ibunya tanpa mengeluh. Tetangga-tetangga mengenal Yuni sebagai wanita sholehah. Meski wajahnya cantik, sikapnya tidak sombong. Senyum manisnya membuat orang nyaman, dan tutur katanya lembut penuh hormat. Tidak sedikit tetangga yang iri, bagaimana mungkin seorang wanita secantik itu mau hidup sederhana, tanpa sedikit pun menuntut lebih. Hari-hari Yuni berjalan biasa. Pagi ia membuka toko, siang membenarkan barang-barang pelanggan, malam ia membersihkan meja servisnya yang penuh dengan baut, kabel, dan alat solder yang masih hangat. Namun, takdir Allah tidak ada yang tahu. Dari toko kecil itulah, jalan hidup Yuni perlahan akan berubah, mengantarkannya pada sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Suatu siang, ketika Yuni tengah sibuk memperbaiki sebuah televisi tabung, suara langkah kaki menghampiri. Ternyata itu adalah seorang teman lamanya, bernama Andini. Sudah lama mereka tidak berjumpa. Wajah mereka sama-sama berbinar saat bertemu kembali. Mereka pun berbincang dengan hangat, mengenang masa lalu ketika masih sering bermain bersama. Di sela perbincangan itu, Andini tiba-tiba menyampaikan sebuah kabar yang menggetarkan hati Yuni. Dengan suara pelan, ia berkata, "Yun, aku dengar dari ayahku, di Arab sekarang sedang dibuka lowongan kerja untuk kepala karyawan di sebuah toko elektronik besar. Katanya gajinya besar sekali. Kalau kamu mau, mungkin ini kesempatan emas untuk memperbaiki hidupmu." Yuni terdiam sejenak. Tangannya yang tadi sibuk memegang obeng kini terhenti. Matanya menatap kosong ke arah televisi yang belum selesai diperbaiki. Hatinya bergejolak, antara ragu dan penasaran. Ia pun bertanya lebih jauh, apa saja berkas yang dibutuhkan, bagaimana cara mendaftar, dan seperti apa pekerjaannya nanti. Andini menjelaskan dengan detail. Dan sejak saat itu, benih niat dalam hati Yuni mulai tumbuh. Ia sadar, mungkin ini jalan yang diberikan Allah untuk mengubah nasibnya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini tidaklah mudah. Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan tokonya? Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di kepala Yuni. Hari itu pun berlalu dengan penuh pikiran. Namun, Yuni merasa ada secercah harapan baru. Harapan yang membuat langkah hidupnya perlahan keluar dari lingkaran kesederhanaan menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kelak akan menuntunnya pada takdir cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Andini, Yuni duduk termenung di kamar kecilnya. Lampu bohlam yang remang-remang membuat bayangan wajahnya terlihat murung. Pikirannya bercabang ke banyak arah. Jika aku pergi ke Arab, siapa yang akan menemani ibu? Bagaimana dengan toko ini? Apa aku benar-benar sanggup hidup di negeri asing seorang diri? Batin Yuni. Pertanyaan itu terus berulang-ulang di benaknya. Namun, di sisi lain, ia merasa ini adalah kesempatan yang sangat jarang datang. Tak semua orang mendapat peluang bekerja di luar negeri, apalagi langsung menjadi kepala karyawan di toko elektronik besar. Hari-hari setelah itu, Yuni mulai serius mempersiapkan diri. Ia bertanya lebih detail pada Andini mengenai berkas-berkas penting. Mulai dari paspor, ijazah, hingga surat-surat resmi. Yuni rela mengantre panjang, bolak-balik kantor pemerintahan, bahkan meminjam sedikit uang pada tetangganya untuk mengurus biaya dokumen. Semua dilakukan dengan penuh keyakinan.
Ibunya sebenarnya tahu, Yuni tengah menyiapkan sesuatu. Namun seperti biasa, komunikasi mereka tetap minim. Sang ibu hanya melihat diam-diam, tanpa banyak komentar. Yuni merasa sedih, ia ingin sekali bercerita, ingin sekali mendapatkan doa restu. Tetapi setiap kali hendak membuka mulut, seolah ada dinding tinggi yang membatasi. Beberapa bulan kemudian, semua persiapan Yuni selesai. Tiket keberangkatan sudah di tangan, alamat toko elektronik besar di Arab sudah tersimpan rapi di berkasnya. Malam sebelum keberangkatan, Yuni kembali duduk di depan rumahnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia memandang langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini memang jalan terbaik, mudahkanlah langkahku. Lindungilah ibuku di sini, walau aku tak selalu bisa di sampingnya." Air matanya menetes, namun hatinya mantap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Yuni sudah bersiap. Tetangga-tetangga mengantar hingga ke ujung gang. Mereka mendoakan agar Yuni berhasil. Dengan koper sederhana, Yuni melangkah meninggalkan rumah dan toko kecil yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Perjalanan menuju bandara terasa begitu panjang. Hati Yuni berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan tanah kelahiran untuk waktu yang lama. Setelah melewati pemeriksaan panjang, akhirnya ia naik pesawat yang akan membawanya menuju negeri Arab. Di dalam pesawat, Yuni duduk di dekat jendela. Ia menatap awan putih di luar sana. Hatinya campur aduk, takut, rindu, tapi juga penuh harapan. Ia tahu, langkahnya kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk ibunya. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di bandara besar di Arab. Keramaian dan suara asing membuat Yuni sempat kebingungan. Namun ia menggenggam erat berkas alamat toko elektronik yang diberikan oleh Andini. Dengan sedikit bahasa Inggris dan bantuan orang-orang di sekitarnya, akhirnya ia berhasil menemukan kendaraan menuju alamat tersebut. Hari itu, di tengah teriknya matahari gurun, Yuni sampai di depan sebuah toko elektronik yang megah. Bangunannya besar, jauh berbeda dengan toko kecil di rumahnya dulu. Tulisan Arab terpampang jelas di papan nama, membuat Yuni semakin yakin bahwa inilah tempat yang ia tuju. Dengan langkah pelan dan hati yang berdebar, Yuni memasuki toko elektronik besar itu. Suasana di dalamnya begitu berbeda dengan toko kecil yang ia miliki di rumah. Rak-rak penuh barang elektronik tersusun rapi, lampu-lampu terang membuat ruangan terasa megah, dan beberapa karyawan berpakaian seragam terlihat sibuk melayani pelanggan. Seorang resepsionis ramah menyapanya, lalu menanyakan maksud kedatangannya. Yuni menunjukkan berkas yang ia bawa, dan tanpa banyak tanya, resepsionis itu langsung mengarahkan Yuni ke sebuah ruangan khusus di lantai 2. "Silakan naik, pemilik toko sudah menunggu," ucapnya. Yuni mengangguk gugup. Tangannya dingin, langkahnya terasa berat. Ia tidak pernah menyangka akan berada di situasi sebesar ini. Saat pintu ruangan terbuka, aroma parfum elegan menyambutnya. Di balik meja kayu besar, duduk seorang pria muda berwajah tegas. Dialah Amir, pemilik toko elektronik itu. Amir menatap Yuni dengan penuh perhatian. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun hangat. Ia memberi isyarat agar Yuni duduk. Dengan suara tenang, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang pengalaman kerja Yuni. "Jadi, kamu punya toko servis elektronik di Indonesia?" tanya Amir dengan bahasa Inggris yang fasih. Yuni mengangguk pelan. "Iya, saya sudah beberapa tahun memperbaiki barang-barang elektronik kecil. Televisi, radio, dan semacamnya." Amir tersenyum tipis, seakan puas dengan jawabannya. "Bagus. Aku suka orang yang mau bekerja keras. Dan aku rasa, kamu cocok untuk posisi yang sedang kubutuhkan." Hati Yuni lega bukan main. Ia tidak menyangka proses wawancara itu begitu singkat dan langsung diterima. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih dan beranjak keluar, Amir memanggilnya kembali. "Yuni," suara Amir terdengar lebih lembut kali ini. Yuni menoleh dengan wajah penuh tanda tanya. Amir menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu terlihat sangat cantik." Sekejap wajah Yuni memerah. Ia tidak menyangka akan mendengar pujian itu dari seorang pria yang baru ia kenal. Malu bercampur senang, jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa berkata apapun, Yuni hanya menunduk, lalu segera melangkah keluar dari ruangan itu.
Begitu pintu tertutup, Yuni berdiri sejenak di lorong. Napasnya terasa berat. Perasaan yang tak bisa ia ungkapkan memenuhi dadanya. Antara bahagia, canggung, dan bingung, semuanya bercampur jadi satu. Hari-hari berikutnya Yuni mulai bekerja di toko tersebut. Pekerjaan yang berat tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia justru semakin bersemangat karena merasa ini adalah kesempatan emas yang diberikan Allah. Namun ada satu hal yang selalu membuat hari-harinya berbeda, perhatian Amir. Dengan alasan pekerjaan, Amir sering mendekati Yuni. Kadang hanya sekadar menanyakan laporan, kadang menawarinya bantuan, bahkan terkadang hanya menanyakan kabar. Perlahan, Yuni mulai merasakan sesuatu yang tumbuh di hatinya. Karyawan lain pun mulai menyadari bahwa Amir memperlakukan Yuni dengan cara yang istimewa. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, namun Yuni berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Baginya, yang terpenting adalah menjaga sikap agar tidak mengecewakan siapapun. Hari-hari Yuni di toko elektronik besar itu berjalan dengan cepat. Setiap pagi ia datang lebih awal, memeriksa stok barang, membantu karyawan lain menyusun rak, hingga melayani pelanggan dengan senyum ramahnya. Yuni memang baru, tetapi ketelitiannya membuat banyak orang kagum. Amir, sang pemilik toko, semakin sering mendekati Yuni. Awalnya dengan alasan pekerjaan. Ia menanyakan laporan penjualan, memeriksa hasil kerja, atau sekadar memberikan arahan. Namun, lama-kelamaan, Yuni menyadari bahwa kehadiran Amir selalu lebih lama daripada yang seharusnya. Kadang Amir berdiri di samping Yuni, hanya untuk memperhatikan bagaimana ia melayani pelanggan. Kadang Amir pura-pura bertanya hal sepele, padahal jelas bukan urusan penting. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Yuni selalu berdetak lebih cepat. Karyawan lain mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil terdengar di sudut toko. Sepertinya Amir menyukai Yuni, kata seorang karyawan dengan nada setengah berbisik. Iya, cara dia memandang Yuni beda sekali, sahut yang lain. Yuni mendengar bisikan itu, namun ia berusaha menutup telinga. Ia tak ingin terlihat berlebihan. Baginya, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah hal utama. Namun, tak bisa dipungkiri, setiap perhatian kecil dari Amir membuatnya merasa bahagia. Suatu sore, ketika toko sudah sepi dan para karyawan bersiap pulang, Amir mendekati Yuni. Dengan nada tenang, ia berkata, "Kamu sudah bekerja keras hari ini. Aku senang ada orang seperti kamu di sini." Yuni tersenyum canggung. "Terima kasih, Tuan Amir. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Amir mengangguk, lalu menatapnya dalam-dalam. Sekejap Yuni merasa sorot mata itu mampu menembus hingga ke hatinya. Ia buru-buru menunduk, pura-pura merapikan berkas agar suasana tak semakin kikuk. Malam itu, Yuni pulang ke apartemen sederhana yang disediakan perusahaan. Ia duduk termenung di tepi ranjang. Senyuman Amir, tatapannya, dan kata-katanya terus terngiang di kepalanya. Apa mungkin Amir benar-benar menyukaiku? Pikir Yuni. Hari-hari berikutnya, Amir semakin terang-terangan. Ia sering mengajak Yuni berdiskusi lebih lama, bahkan terkadang menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah jam kerja. Yuni selalu menolak dengan halus. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, rasa cinta yang tumbuh diam-diam. Semua karyawan di toko itu kini tahu, Amir memiliki perasaan khusus pada Yuni. Namun tidak ada yang berani mencibir, karena mereka melihat betapa tulusnya perhatian Amir. Dan bagi Yuni, semua itu menjadi ujian besar. Ia harus tetap menjaga sikap, tetap rendah hati, dan tidak melupakan siapa dirinya. Namun, takdir Allah sudah menuliskan jalan hidup yang berbeda untuknya. Perhatian kecil yang tumbuh di antara kesibukan pekerjaan itu, perlahan tapi pasti, akan mengantarkan Yuni menuju satu titik perubahan besar. Sebuah pengakuan cinta dari Amir, sang pemilik toko. Hari itu toko sedang tidak terlalu ramai. Cuaca di luar cukup panas, namun suasana di dalam toko terasa sejuk karena pendingin ruangan menyala. Yuni baru saja selesai melayani seorang pelanggan ketika Amir mendekatinya dengan senyum tenang. "Yuni, nanti malam kau ada waktu?" tanya Amir singkat. Yuni terkejut, namun mencoba tetap tenang. "Ada, Tuan Amir." "Kenapa? Ada urusan pekerjaan?" Amir menggeleng pelan. "Bukan.
Aku ingin mengajakmu makan malam. Ada restoran yang ingin kutunjukkan padamu. Hati Yuni berdegup kencang. Ia tahu ajakan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Namun karena tidak enak hati, ia mengangguk setuju. Dalam batinnya, ada rasa canggung, ada juga rasa bahagia yang sulit ia ungkapkan. Malam pun tiba. Yuni mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Ia sengaja tampil sopan dan tidak berlebihan. Amir menjemputnya dengan mobil mewah, lalu membawa Yuni ke sebuah restoran elegan di pusat kota. Lampu kristal menggantung indah, musik lembut mengalun, dan suasana begitu romantis. Yuni duduk berhadapan dengan Amir. Tangannya gemetar saat memegang sendok, sementara matanya berusaha menghindari tatapan Amir. Namun, Amir justru terus menatapnya, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Beberapa saat kemudian, Amir meletakkan sendoknya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Yuni, aku ingin jujur padamu. Sejak pertama kali melihatmu di ruanganku, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena kerja kerasmu, bukan hanya karena kesopananmu, tapi karena hatiku telah memilihmu." Yuni terdiam. Matanya membesar, dadanya berdegup tak karuan. Amir melanjutkan, "Aku tidak ingin berlama-lama. Yuni, aku ingin kau menjadi istriku." Kata-kata itu menghantam hati Yuni begitu keras. Ia benar-benar tidak menyangka. Malam yang ia kira hanya makan malam biasa berubah menjadi momen luar biasa. Air matanya hampir menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bahagia bercampur kaget. Dengan suara lirih, Yuni menjawab, "Tuan Amir, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang jelas, sejak awal aku pun merasakan sesuatu yang berbeda. Aku menerima." Amir tersenyum lebar. Tatapan matanya penuh rasa lega. Malam itu, di tengah restoran mewah, dua hati yang selama ini hanya saling diam akhirnya bersatu dalam kejujuran. Bagi Yuni, itulah momen paling mengejutkan dalam hidupnya. Ia datang ke negeri asing hanya untuk mencari pekerjaan, namun takdir Allah justru memberinya sesuatu yang jauh lebih indah. Sebuah cinta tulus dari seorang pria yang siap menjadikannya pasangan hidup. Setelah malam itu, hubungan Yuni dan Amir tidak lagi sama. Mereka kini saling terbuka, saling bercerita, dan saling mendukung. Amir semakin serius menunjukkan kesungguhannya. Ia tidak sekadar berbicara manis, melainkan benar-benar menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan mereka. Beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan pun dimulai. Amir mengurus dokumen resmi, sementara Yuni menyiapkan diri dengan hati berdebar. Semua karyawan toko elektronik itu terkejut sekaligus bahagia ketika mendengar kabar bahwa bos mereka akan menikahi seorang karyawan baru yang sederhana namun solehah. Yuni merasa harus segera memberi kabar pada ibunya di Indonesia. Dengan suara bergetar, ia menelpon di malam hari. "Bu, ada kabar besar. Aku akan menikah, Bu." Lelaki itu, Amir, pemilik toko tempat aku bekerja. Di seberang telepon, suara ibunya terdengar tercekat. Meski hubungan mereka jarang hangat, kabar itu membuat air mata sang ibu menetes. "Yuni, semoga Allah memberkahimu. Nak, aku akan datang ke pernikahanmu." Hari yang dinanti pun tiba. Sebuah aula mewah disulap menjadi tempat akad nikah. Dekorasi putih dan emas menghiasi ruangan, aroma bunga mawar menyebar memenuhi udara. Yuni tampil anggun dengan gaun pernikahan sederhana namun elegan. Amir berdiri tegap dengan busana khas Arab, wajahnya penuh kebahagiaan. Di barisan tamu, sang ibu hadir. Meski raut wajahnya tetap kaku, matanya tak mampu menyembunyikan haru. Ketika ijab kabul terlontar dengan lantang, air mata Yuni jatuh. Begitu pula ibunya, yang perlahan menutup wajah dengan kain kerudungnya, menahan tangis bahagia. Suasana pernikahan berjalan penuh sukacita. Para tamu bersorak gembira, karyawan toko ikut bertepuk tangan. Yuni memeluk ibunya dengan erat setelah acara selesai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kehangatan itu kembali terasa meski hanya sekejap. Beberapa hari setelah pernikahan, ibunya Yuni kembali pulang ke Indonesia. Meski hubungan mereka masih belum banyak berbicara, hati sang ibu kini lebih tenang. Ia tahu, putrinya sudah menemukan tempat yang tepat, seorang pria yang benar-benar mencintai dan melindungi.
Yuni kini menjalani hari-harinya sebagai seorang istri. Hidupnya berubah total. Dari seorang gadis sederhana yang membetulkan televisi di depan rumah, menjadi pendamping seorang pemilik toko besar di Arab. Namun satu hal tak pernah berubah. Yuni tetap rendah hati, tetap sholehah, dan selalu bersyukur kepada Allah yang telah menuntunnya pada takdir indah ini. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi bagi Yuni. Ia yang dahulu hanya seorang gadis kampung dengan toko kecil di depan rumah, kini tinggal di rumah besar bersama suaminya, Amir. Kehidupan yang jauh berbeda, penuh kenyamanan, dan serba berkecukupan. Namun Yuni tetaplah Yuni yang sederhana. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya, tidak pernah menjadi sombong meski kini bergelimang harta. Setiap pagi, Yuni membantu mengatur rumah. Walau ada pembantu yang bekerja, ia tetap turun tangan, menyiapkan sarapan kecil untuk Amir. Hal itu membuat Amir semakin mencintainya. "Kau tidak perlu repot, Yuni," kata Amir suatu pagi sambil tersenyum. Yuni menjawab lembut, "Aku melakukan ini bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Aku ingin membuatmu bahagia." Di sela kesibukannya, Yuni kadang teringat ibunya di kampung. Meski mereka jarang berinteraksi, doa untuk ibunya tidak pernah putus. Setiap selesai sholat, Yuni menengadahkan tangan, memohon agar Allah selalu menjaga ibunya di tanah kelahiran. Dan setiap kali ia menelpon, suara ibunya terdengar lebih tenang. Walaupun jarak memisahkan, hati mereka tetap terhubung. Amir, yang kini bukan hanya suami tetapi juga sahabat, selalu mendukung Yuni. Ia bahkan sesekali mengajak Yuni jalan-jalan ke tempat-tempat indah di Arab. Dari restoran mewah, taman kota, hingga padang pasir yang luas. Di setiap langkah itu, Yuni semakin yakin bahwa cintanya pada Amir adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Tetangga dan rekan kerja Amir pun menghormati Yuni. Mereka melihat bahwa meski Yuni cantik dan kini menjadi istri pemilik toko besar, ia tetap rendah hati. Senyumnya tidak berubah, tutur katanya tetap lembut. Semua orang merasa nyaman berada di dekatnya. Di malam hari, ketika duduk berdua di balkon rumah, Amir sering berkata, "Yuni, aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu. Kau bukan hanya istriku, tapi juga cahaya hidupku." Yuni tersenyum, menunduk, lalu menjawab lirih, "Semua ini adalah takdir Allah. Aku pun bersyukur dipertemukan denganmu." Kehidupan baru itu benar-benar membawa kebahagiaan. Yuni merasa damai, Amir merasa lengkap. Dan ibunya di kampung pun akhirnya bisa bernafas lega, karena mengetahui bahwa putrinya kini hidup dalam kebahagiaan yang penuh keberkahan. Tak ada yang menyangka, perjalanan Yuni yang berawal dari toko servis elektronik kecil telah mengantarkannya pada jalan takdir yang indah. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa Allah selalu punya cara untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar, sholehah, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Yuni kini benar-benar merasakan kehidupan yang berbeda. Dari seorang gadis sederhana di kampung, ia telah menjadi seorang istri yang dicintai dan dihormati. Namun di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan karena kebetulan semata, melainkan karena takdir Allah yang indah. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana meski kini mampu membeli segalanya, Yuni selalu berbisik pada dirinya sendiri, "Jangan pernah sombong. Ingat dari mana engkau berasal. Ingat ibumu yang selalu mendoakanmu. Ingat bahwa semua ini hanyalah titipan Allah." Amir pun semakin hari semakin mencintainya. Ia tidak hanya menempatkan Yuni sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat dan penopang hidup. Amir sering berkata, "Yuni, aku belajar banyak darimu. Kesederhanaanmu, kesabaranmu, itulah yang membuatku jatuh cinta. Aku ingin bersamamu selamanya." Dan Yuni hanya bisa tersenyum, membalas dengan kata singkat, "Insya Allah, aku juga ingin begitu." Hubungan Yuni dengan ibunya perlahan membaik. Walau mereka tetap jarang berbicara panjang, setiap panggilan video membuat hati keduanya terasa lebih dekat. Sang ibu kini lebih sering tersenyum, merasa tenang karena tahu putrinya berada di tangan yang tepat. Di rumah besar mereka, Yuni tak pernah berhenti berbuat baik. Ia selalu menyapa para pekerja rumah tangga dengan ramah, bahkan membantu mereka di dapur. Semua orang kagum pada sikap rendah hatinya. Baginya, tidak ada yang lebih mulia selain tetap menjadi manusia yang sederhana walau hidup bergelimang harta. Suatu malam,
Yuni dan Amir duduk di halaman rumah, memandang langit penuh bintang. Angin gurun berhembus lembut. Amir menggenggam tangan Yuni erat, lalu berkata, kehidupan ini tidak selalu mudah. Akan ada ujian yang datang. Tapi selama kau ada di sisiku, aku yakin kita bisa melewatinya. Yuni menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Aku pun merasa begitu. Asal kita tetap berpegang pada Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan begitulah, Yuni menjalani hidup barunya. Ia tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan cinta sejati. Semua terjadi di negeri asing yang awalnya terasa menakutkan, namun kini menjadi rumah kedua baginya. Kebahagiaan itu tidak hanya milik Yuni, tapi juga ibunya di kampung. Walau jauh, doa sang ibu dan rasa syukur Yuni bertemu dalam satu titik, menjadi penopang kehidupan mereka. Takdir telah menulis perjalanan seorang wanita sederhana bernama Yuni. Dari sebuah toko kecil di depan rumah, langkah kakinya membawanya pada jalan hidup yang penuh kejutan. Dan di setiap langkah itu, Yuni tidak pernah lupa. Semua kebahagiaan berasal dari Allah, dan hanya dengan bersyukur, hati akan selalu tenang. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan hidup Yuni, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran yang berharga. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga tentang bagaimana Allah menuntun jalan seorang hamba yang sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Yuni hanyalah seorang wanita muda sederhana, yang hidupnya awalnya penuh keterbatasan. Ia tidak pernah bermimpi menjadi istri seorang pemilik toko besar di negeri asing. Namun, karena ketulusan hatinya, karena ia menjaga kesopanan, kesabaran, dan rasa syukurnya, Allah mengangkat derajatnya. Dari sini kita belajar bahwa takdir Allah adalah rahasia besar. Kita mungkin hanya bisa melihat kehidupan kita saat ini, namun Allah sudah menulis jalan hidup kita jauh ke depan. Kadang jalan itu terasa sulit, kadang penuh air mata, namun di ujungnya selalu ada hikmah dan kebahagiaan yang tidak kita sangka-sangka. Sahabat semua, pesan moral yang paling dalam dari kisah ini adalah, jangan pernah berhenti berbuat baik dan jangan pernah berhenti bersyukur. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak berharga. Justru dari kesederhanaan itulah lahir keikhlasan yang mampu mengubah jalan hidup. Yuni juga mengajarkan kepada kita tentang arti berbakti kepada orang tua. Walaupun hubungan dengan ibunya tidak selalu hangat, ia tetap berusaha berbakti. Ia tetap mendoakan, tetap memperhatikan, dan tetap menghormati. Bukankah doa orang tua adalah kunci terbesar dari keberkahan hidup anak-anaknya? Maka jangan sekali-kali kita meremehkan restu ibu dan ayah. Selain itu, kisah Yuni juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati datang dari ketulusan, bukan dari harta dan rupa semata. Amir mencintai Yuni bukan karena status, bukan karena kekayaan, melainkan karena kesederhanaan dan kejujuran hatinya. Dan Yuni menerima Amir bukan karena kedudukannya, tetapi karena ketulusan cinta yang ia rasakan. Sahabat Elva Story, jika hari ini kita merasa hidup kita masih penuh keterbatasan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa kecil atau rendah diri. Teruslah berusaha, teruslah bersabar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Sebab, siapa tahu esok lusa, Allah menyiapkan kejutan besar dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami Yuni. Ingatlah, Allah mampu mengubah air mata menjadi senyuman, kesulitan menjadi kemudahan, dan kesepian menjadi kebahagiaan. Tugas kita hanya satu, tetap bersabar, tetap bersyukur, dan tetap menjaga hati agar selalu dekat dengannya. Maka dari itu, mari kita selalu menjaga diri kita dengan akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Sebab, siapapun kita, dimanapun kita berada, hanya dengan pertolongan Allah hidup kita akan benar-benar berarti. Sahabat semua, semoga kisah Yuni ini bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat. Jika Yuni yang sederhana bisa menggapai kebahagiaan karena kesabarannya, maka kita pun bisa, asalkan kita percaya pada ketentuan Allah. Mari kita akhiri kisah ini dengan penuh doa. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap sabar menghadapi ujian hidup. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam setiap langkah. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Baginda Rasulullah,
karena dengan bersholawat hidup kita akan lebih indah. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya di Elva Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.